Oke teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi debit dan kredit. Nah, materi ini nanti akan kita bagi ke dalam 3 poin teman-teman. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang sejarah debit dan kredit. Kemudian yang kedua, kita akan membahas pengertian dari debit dan kredit. Dan yang ketiga, supaya teman-teman mudah memahami apa yang saya jelaskan di pengertian debit dan kredit, maka saya akan memperlihatkan buat teman-teman bagaimana penerapan debit dan kredit di dalam akuntansi. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama. Sejarah debit dan kredit. Jadi teman-teman, istilah debit dan kredit pertama kali dikenal ketika diperkenalkannya sistem pencatatan berpasangan oleh seorang pendeta dari Ordo Fransiskus yang bernama Luca Pacioli melalui buku legendarisnya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494. Jadi, di dalam buku yang ditulis oleh Luca Pacioli ini, ada 2 bab yang secara khusus membahas tentang akuntansi, teman-teman. Salah satu babnya berjudul De Computis et Scriptus. Di dalam bab inilah sang penulis memperkenalkan sistem pencatatan berpasangan dalam akuntansi, yang kemudian mengarah pada debit dan kredit. Oke teman-teman, jadi setelah dikenalnya sistem pencatatan berpasangan, semenjak saat itulah debit dan kredit dipakai dalam akuntansi sampai saat ini. Nah, sedikit informasi buat teman-teman. Karena sumbangsihnya yang luar biasa ini, sang penulis Luca Pacioli dinobatkan oleh dunia sebagai The Father of Accounting. Oke, itu adalah sejarah singkat debit dan kredit. Kita lanjut ke poin yang kedua. Pengertian debit dan kredit. Istilah debit dan kredit bagi kebanyakan orang sih sudah tidak begitu asing lagi. Seperti yang kita tahu teman-teman, ketika kita punya buku tabungan di salah satu bank, di sana sering tuh kita dengar istilah debit dan kredit, di mana kredit di sana diartikan sebagai pengeluaran atau pengurangan uang di buku tabungan kita ketika kita melakukan penarikan sejumlah uang ataupun melakukan transfer. Sedangkan kredit di sana itu diartikan sebagai sebuah penambahan atau penerimaan sejumlah uang dikarenakan kita melakukan setoran atau menerima transferan. Jadi intinya di dunia perbankan, debit itu diartikan sebagai sebuah pengurangan, sedangkan kredit itu diartikan sebagai sebuah penambahan. Tapi teman-teman, pengertian ini tidak bisa kita pakai di dalam dunia akuntansi. Saya sengaja menjelaskan ini panjang lebar, karena banyak orang di luar sana, bahkan pelajar akuntansi, juga gagal paham tentang debit dan kredit, gara-gara pemahaman yang saya jelaskan ini tadi teman-teman. Apakah pengertian ini salah? Saya tidak berani bilang pengertian ini salah. Pengertian ini benar jika dipakai di dunia perbankan, tetapi pengertian ini salah jika dipakai dalam dunia akuntansi. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke pengertian debit dan kredit. Nah, ini dia teman-teman, pengertian yang paling tepat mengenai debit dan kredit. Atau lebih tepatnya itu, ini adalah pengertian debit dan kredit yang digunakan di dalam akuntansi. Jadi debit adalah kolom atau sisi kiri pada jurnal, sedangkan kredit adalah kolom atau sisi kanan pada jurnal. Seperti teman-teman lihat pada gambar, ini adalah debit dan ini adalah kredit.
Dan jika teman-teman punya masukan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini.